Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kita akan belajar, kita masuk ke dalam tema 2, kelas 4 tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, kalian bisa membuka paketnya halaman 73 ya. 73. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, di situ ada pembelajaran pendampingan pembelajaran 1, pendalaman materi energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi itu apa? Yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Nah, matahari itu adalah sumber energi yang terbesar di bumi ini. Nah, manfaatnya apa matahari untuk kehidupan kita? Yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nah, daur air ini nanti akan kalian dalami di kelas 5 ya. Daur air ini adalah perputaran air di bumi. Jadi air itu dari laut, kemudian tidak hanya laut saja, dari daratan yang ada di daratan juga, air sungai itu kena panas matahari dia menguap. Nah, menguap jadilah awan, kemudian jatuh ke hulu ya, pegunungan, ada juga yang jatuh di dataran rendah juga bisa, nanti itu akan mengalir terus atau sirkulasi air ya, itu namanya daur air. Nah, yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, kita ketahui satu-satunya planet yang bisa ditempati manusia untuk hidup yaitu bumi, karena suhunya cukup untuk kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan planet yang lain itu suhunya tidak cocok untuk makhluk hidup, ada yang terlalu panas ya, ada yang terlalu dingin seperti planet Mars itu ya, panas. Merkurius sangat panas ya, atau yang dingin Neptunus misalnya. Nah, itu juga tidak cocok untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian yang C, panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, ini yang sering kita manfaatkan dari energi matahari, yaitu mengeringkan pakaian dan juga makanan, misalnya membuat keripik pisang ya, keripik tempe, kemudian agar-agar kita panaskan melalui energi matahari ya, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Nah, bumi ini menjadi terang karena adanya cahaya matahari. Nah, sehingga karena bumi ini berputar ya, karena ini bumi berputar, matahari juga berputar, maka adanya siang dan malam. Nah, ketika siang berarti kita berhadapan dengan matahari sehingga kita mendapatkan sinar matahari. Nah, selanjutnya cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, ini tumbuhan berfotosintesis membutuhkan sinar matahari. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan. Kita tahu tumbuhan itu tidak berpindah tempat seperti manusia ya, membuat masakan, memasak di dapur, tetapi kalau tumbuhan yaitu proses memasaknya melalui proses fotosintesis terjadinya di daun. Nah, makanya daun berwarna hijau karena mengandung klorofil untuk memasak makanan untuk dirinya sendiri. Itu namanya proses fotosintesis ya. Nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi. Selanjutnya, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, energi listrik ini matahari diserap menggunakan panel surya. Nah, biasanya di daerah pegunungan anak-anak ya, pegunungan itu sering sekali menggunakan listriknya menggunakan energi matahari yang diserap menggunakan panel surya, kemudian nanti disalurkan ke dalam listrik sehingga lampu bisa menyala. Ini biasanya di daerah pegunungan ya. Ustadz pernah beberapa kali menemui di daerah pegunungan ada. Tetapi kalau di daerah perkotaan seperti kita menggunakan listrik biasa dari PLN ya. Baik. Nah, kekurangannya dari panel listrik ini biasanya tidak terlalu terang, jadi terbatas hasilnya itu terbatas, tidak terlalu
Jadi lampunya paling redup untuk 5 watt dan sebagainya ya. Baik anak-anakku semuanya, itu tentang manfaat matahari ya. Seperti di halaman 73 itu juga ada gambar energi pantas matahari dimanfaatkan nelayan dalam proses pengeringan ikan asin. Nah, ikan asin dikeringkan melalui energi matahari, kemudian kerupuk dan sebagainya ya. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari energi matahari, kita melanjutkan di halaman 74, yaitu mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Dengan apa? Dengan peta pikiran. Nah, di halaman 75 anak-anak bisa melihat di situ ada sebuah bacaan yang berjudul minyak bumi. Ya, dari bacaan paragraf minyak bumi itu kita jadikan sebuah peta pikiran agar lebih jelas lagi. Nah, saya bacakan. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas, oleh karena itu kita harus menggunakannya. Kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, jadi minyak bumi atau minyak yang berada di dalam bumi ini bisa dimanfaatkan dengan diolah terlebih dahulu ya, menjadi bensin, solar untuk kendaraan bermotor ya, agar bisa jalan sebagai bahan kendaraan bermotor, kemudian minyak tanah untuk kompor tradisional ya, yang zaman dulu, sekarang menggunakan gas ya, anak-anak. Nah, sisanya bisa dijadikan lagi diolah menjadi plastik dan aspal ya. Aspal ini untuk mengaspal jalan raya agar halus menggunakan aspal. Nah, dari paragraf tadi bisa kita lihat peta pikirannya. Itu ada yang pertama minyak bumi ya, judulnya minyak bumi. Kemudian bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama asal minyak bumi, kemudian cara memperoleh minyak bumi, kemudian hasil olahan minyak bumi. Nah, dari hasil olahan minyak bumi ini bisa dibagi lagi menjadi 4, seperti bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Sehingga anak-anakku semuanya dengan membuat peta pikiran tadi, kita akan lebih jelas memahami sebuah paragraf yang kita baca. Nah, setelah itu anak-anakku kita melanjutkan ke halaman 76. Di situ ada pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jagung dapat diperbaharui, berbeda dengan minyak bumi ya. Tadi minyak bumi tidak dapat diperbaharui, jadi kalau habis sudah. Makanya kita harus menghemat minyak bumi agar anak cucu kita kelak masih bisa merasakan manfaatnya. Nah, sedangkan jagung ini dapat diperbaharui. Kenapa? Karena bisa ditanam kembali. Nah, jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bogol jagung. Kulit jagung atau sisa bogol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, misalnya tempat pensil atau vas bunga. Nah, jagung ini dapat kita manfaatkan anak-anak ya. Yang pertama buahnya ya, buahnya ini untuk bahan makanan. Di situ ada gambarnya jelas, sereal jagung sebagai pengganti nasi. Jadi salah satu pengganti nasi adalah jagung karena sama-sama mengandung karbohidrat ya, sehingga tubuh akan mendapatkan tenaga. Nah, selain buahnya, kulitnya juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan ya, kerajinan pensil, kemudian tempat vas bunga ya. Itu adalah kerajinan-kerajinan dari jagung. Kemudian kulitnya jagung juga bisa dipakai menjadi bungkus makanan ya. Ada beberapa makanan yang bungkusnya menggunakan kulit jagung ya. Nah, itu namanya apa anak-anak? Nah, kalau kalian tahu tulis di komen ya, di komentar di bawah tulis. Nah, itu Ustaz pernah beli di daerah Pemalang atau di daerah Moga itu ya, makanan dibungkus dengan daun jagung. Nanti komen di bawah ya. Baik anak-anakku semuanya. Setelah kita cukup kenyang makan jagungnya, kita melanjutkan
tinggi dan rendahnya nada. Jadi anak-anakku semuanya, nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada bunyi tinggi dan nada rendah. Nah, tergantung oleh frekuensi bunyi. Nah, di situ halaman 77 yang atas sudah ada gambarnya. Dari nada rendah ke nada tinggi dimulai dari nada do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nah, do yang paling atas itu di atas angka 1 itu ditandai dengan titik. Ya, itu menandakan nadanya tinggi. Nanti ada juga yang tanda titiknya di bawah angka. Nah, itu adalah nada rendah. Nah, untuk yang standar itu tidak ada titiknya. Yang seperti kalian lihat di belakang ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dari nada do rendah naik re, naik mi, naik ke tinggi ya. Baik, di situ juga ada lagu berjudul Kupu-kupu. Nah, kalian nanti cek ya, cari di YouTube, dilihat lagu Kupu-kupu. Kira-kira nyanyinya kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Ya, nanti dilihat anak-anak bisa secara utuh teksnya. Nah, setelah kita mempelajari tadi, kita melanjutkan di halaman 78, ada hak dan kewajiban masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban masyarakat ya. Salah satu sumber energi adalah air. Nah, selain matahari tadi ya, ada lagi air juga adalah sumber energi. Karena setiap manusia dan makhluk hidup lainnya itu membutuhkan air ya. Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Hak adalah, nah ini PPKN, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Hak mendapatkan aliran air yang lancar. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ini adalah hak kita di dalam memanfaatkan sumber energi yaitu air. Tetapi sebelum kita mendapatkan hak kita, kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Apa kewajibannya? Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan anak-anak ya. Menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebih-lebihan ya. Kemudian menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, ditutup setelah kita tidak menggunakan air, kerannya harus ditutup agar airnya tidak keluar kemana-mana ya. Selanjutnya, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu tidak boleh kita mencemari air dengan limbah anak-anak ya. Kalau kita tengok sungai kita ya, sangat ya masih belum bisa dikatakan bersih ya, karena masih banyak limbah-limbah batik yang mengalir di sungai-sungai Pekalongan ya. Itu akhirnya dampaknya rumahnya Ustadz, akhirnya sumurnya sekarang sudah tidak bisa digunakan untuk membuat air teh ya, tidak bisa dikonsumsi sekarang karena dampak dari pencemaran limbah-limbah batik yang dibuang ke sungai. Itu adalah salah satu contoh yang sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Karena ekosistem sungai itu akan terganggu. Apa itu ekosistem? Yaitu kehidupan yang ada di sungai anak-anak ya. Jadi misalnya ikan-ikan yang ada di sungai itu akan mati karena ya bagaimana tidak akan mati ya, karena kena limbah-limbah batik pada mati semua ikannya ya. Itu kalau dulu ketika kecil Ustadz mancing di sungai pasti dapat ikan ya, tapi sekarang sungainya kotor sekali ya. Itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan agar airnya bersih. Nah, anak-anakku semuanya, selanjutnya kita akan setelah air kita akan melanjutkan ke pembahasan energi angin ya. Energi angin ini, angin juga merupakan suatu udara yang bergerak. Nah, angin ini memiliki banyak manfaat juga bagi manusia, anak-anakku semuanya ya. Salah satunya adalah
sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik. Nah, nanti Ustadz kasih gambarnya ya di samping agar kalian tahu seperti apa gambarnya pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah, biasanya ini di negara yang kita kenal itu ada negara Belanda itu ya, terkenal dengan negara kincir angin. Jadi dari putaran baling-baling yang terkena angin itu menghasilkan sebuah listrik ya, sehingga bisa menggunakan listrik dengan energi tenaga angin ya. Nah, selain itu juga di halaman 80 di situ ada mobil tenaga angin. Nah, anak-anak bisa mencoba ya di rumah karena suasananya masih pandemi, anak-anak bisa ya membuat ya daripada banyak waktu luang bisa membuatnya. Oke. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, kita lihat di halaman 82 ada kincir angin plastik, ada suatu bacaan ya. Itu ada contoh kincir angin plastik. Ini ada juga salah satu pemanfaatan energi dari angin ya, angin yang menghembus memutarkan baling-baling yang ada di kincir angin plastik tadi. Nah, baik anak-anakku, demikian dulu pembelajaran hari ini, yaitu pendampingan pembelajaran 1, 2, dan 3. Videonya cukup panjang, 16 menit. Jangan lupa komentar, tulis nama kalian ya, dan komentar apa saja bebas. Ustadz sampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap selalu jaga kesehatan di era pandemi ini. Semoga corona cepat berlalu. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang